Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang melimpah sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu pembimbing dan kakak-kakak Mapin. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari materi yang mau saya bahas. Kasus ketiga, Anda adalah mahasiswa semester 4 yang akan menjalani praktikum kimia analisis dengan topik titrasi asam basa. Pada pertemuan selanjutnya, Anda akan melakukan penetapan kadar bahan baku asam asetil salisilat menggunakan prinsip titrasi asam basa. Sebagai persiapan Anda diminta untuk menyiapkan jurnal berisi dasar teori, reaksi kimia yang terjadi, serta perhitungan yang dibutuhkan untuk mengetahui kadar asam asetil salisilat. Siapkan jurnal yang diminta. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, abstrak. Aspirin merupakan bahan obat yang telah digunakan secara luas. Senyawa ini merupakan turunan ester dari asam salisilat dan dibuat dari asetilasi asam salisilat dengan asetil klorida atau anhidrida asam asetat. Dalam penggunaannya sebagai bahan pembuatan obat, konsentrasi aspirin yang digunakan harus sesuai dengan dosis yang sesuai. Pada percobaan ini, akan mencari konsentrasi aspirin dalam suatu tablet yang mempunyai massa 0,588 gram. Metode yang digunakan yaitu titrasi asam basa menggunakan larutan NaOH dan indikator fenolfthalein atau PP. Indikator fenolphthalein atau PP digunakan untuk mengetahui perubahan pH larutan dengan melihat perubahan warna yang konstan selama 1 menit. Tablet aspirin ditumbuk hingga halus kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 125 ml dan ditambah alkohol 25 ml. Larutan dikocok selama 5 menit kemudian dipanaskan sampai mendidih. Tambahkan air suling 40 ml. Selanjutnya larutan dibagi dalam 3 Erlenmeyer yang sebelumnya telah ditetesi indikator PP sebanyak 2 tetes. Masing-masing Erlenmeyer dititrasi menggunakan NaOH 0,1 m. Sambil digoyangkan, maka akan terjadi perubahan warna pada larutan menjadi kemerahan selama beberapa saat. Banyaknya volume NaOH yang digunakan dalam titrasi ini yang menjadi acuan untuk menghitung pH aspirin tersebut. Semakin banyak volume NaOH yang digunakan, maka dapat disimpulkan nilai pH awal larutan aspirin semakin kecil. Pendahuluan, aspirin atau asam asetil salisat adalah jenis obat turunan dari asalisat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin dibuat dengan cara esterifikasi, di mana bahan aktif dari aspirin yaitu asam salisat direaksikan dengan asam asetat anhidrat atau dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial bila asam asetat anhidrat sulit untuk ditemukan. Dan sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Menggunakan molar memudahkan perhitungan dalam stoikiometri karena konsentrasi dinyatakan dalam jumlah mol. Namun penggunaan satuan dalam pengukuran volume menjadi kurang tepat karena volume suatu cairan dapat berubah sesuai temperatur. Konsentrasi aspirin didapat dari perkalian antara volume dan molar NaOH, di mana volume NaOH diperoleh dari percobaan titrasi asam basa. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Sedangkan analisis titrimetri merupakan bagian utama dari kimia analitik dan hitungannya berdasarkan hubungan stoikiometri dari reaksi kimia. Dalam analisis titrasi terdapat titran berupa reaksi yang ditambahkan sedikit demi sedikit dalam bentuk larutan dengan konsentrasi yang diketahui. Penambahan tersebut sejumlah titran yang ekivalen dengan reaksi lain sehingga menunjukkan ekivalen tersebut telah tercapai. Kemudian agar mengetahui bila pemambahan titran
Berhenti, praktikan dapat menggunakan sebuah zat kimia yang disebut indikator yang dapat melakukan perubahan warna bila terdapat titran berlebih. Next. Memilih indikator yang akan digunakan adalah salah satu aspek penting analisis tetrimetri. Titik titrasi pada saat indikator berubah warna disebut titik akhir, yang merupakan suatu harapan bahwa titik akhir ada sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah indikator phenolphthalein atau PP. Pada percobaan kali ini, kami akan menghitung konsentrasi aspirin dalam tablet dengan metode titrasi menggunakan indikator PP. Untuk menghitung konsentrasi aspirin dalam tablet, kita menggunakan metode titrasi asam basa menggunakan indikator PP, di mana bahan-bahannya adalah 1 tablet aspirin, larutan NaOH, 0,1 m indikator PP, air suling, dan alkohol netral 70%, dan peralatan yang digunakan merupakan gelas kimia, tabung Erlenmeyer, buret, neraca analitik, tumpang porselin, penjepit, dan lampu spiritus. Next. Sebelum percobaan dimulai, terlebih dahulu perlu diketahui masa total dari tablet yang akan digunakan dalam percobaan, karena total tablet ini akan diperhitungkan dalam penghitungan konsentrasi aspirin yang terkandung di dalamnya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa jumlah volume larutan NaOH yang dibutuhkan untuk menitrasi masing-masing larutan aspirin yang terdapat pada 3 Erlenmeyer secara urut dari titrasi pertama sampai titrasi ketiga, itu jumlahnya adalah 8,5 ml, 8,7 ml, dan 9,2 ml. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah reaksi esterifikasi yang terjadi pada aspirin. Next. Aspirin yang sudah ditumbuk halus dimasukkan ke dalam gelas kimia dengan diberi alkohol netral 70% sebanyak 25 ml. Penambahan alkohol dilakukan karena aspirin sudah larut dalam alkohol, namun sukar dalam air. Setelah dilarutkan dalam etanol, gelas digoyang-goyangkan agar serbuk aspirin larut dalam etanol. Sebelum itu dilakukan pemanasan agar larutan yang didapatkan terdispersi sempurna di dalam etanol. Setelah itu, larutan aspirin diberi aquades sebanyak 40 ml. Pemakaian aquades ini sangat cocok untuk mengencerkan aspirin karena bersifat netral dan inert. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Berikut ada hasil dan pembahasan. Pemberian 2 tetes indikator PP sudah dianggap cukup, karena jika lebih akan mempengaruhi volume aspirin. Saat ditambahkan PP, larutan aspirin berwarna bening. Sedangkan saat dititrasi dengan NaOH, larutan berwarna kemerahan. Titik ekivalen dalam indikator PP berada dalam rentang pH 8,3 sampai 10. Ketika proses titrasi berlangsung, gugus asetil dalam reaksi netralisasi ini lebih sukar lepas daripada gugur karbonil, sehingga terjadi reaksi berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Titrasi menggunakan indikator phenolphthalein diakhiri dengan saat terjadi perubahan warna yang konstan. Perlu diperhatikan lagi bahwa perubahan warna ini terjadi dengan waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 1 menit. Lalu akan berubah lagi menjadi warna bening dan harus digoyangkan lagi agar kembali menghasilkan warna merah. Jika NaOH yang digunakan saat titrasi berlebih, maka reaksinya akan dituliskan seperti pada layar. Next. Dari setiap larutan aspirin pada Erlenmeyer, di mana volume larutan dibuat sama yaitu 10 ml, ketika dititrasi dengan larutan NaOH, ternyata masing-masing Erlenmeyer membutuhkan jumlah volume NaOH yang berbeda sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Data hasil percobaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Massa tablet
0,588 gram pada percobaan pertama. Volume aspirin 10 mili, lalu volume NaOH 8,5 mili. Pada percobaan kedua, volume aspirin 10 mili dan volume NaOH 8,7 mili. Pada percobaan ketiga, volume aspirin 10 mili dan volume NaOH 9,2 mili. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa massa tablet yang adalah 0,588. Dari massa tersebut akan kita cari konsentrasi dari aspirin. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan percobaan pertama menggunakan volume aspirin 10 mili untuk mencapai titik ekivalen. Yang pertama menggunakan NaOH jumlah 8,5, yang kedua NaOH sebanyak 8,7, yang ketiga NaOH sebanyak 9,2. Dari data percobaan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah volume NaOH yang dibutuhkan pada masing-masing percobaan mempunyai nilai yang berbeda meskipun jumlah larutan aspirin yang digunakan sama. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah dalam ketiga percobaan tersebut saat iterasi berlangsung, goyangan Erlenmeyer yang diberikan pada masing-masing percobaan berbeda. Semakin sering dan cepat Erlenmeyer digunakan, maka reaksi antara NaOH dan larutan aspirin akan semakin cepat dan akan timbul warna merah. Berikut adalah rumus konsentrasi aspirin. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi aspirin yang terkandung dalam 0,588 massa tablet adalah 26,9%, yaitu sebesar 158 mg. Percobaan dilakukan dengan menggunakan metode titrasi asam basa dengan indikator PP. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan volume NaOH yang dibutuhkan pada masing-masing percobaan, sebesar 8,5 mili, 8,7 mili, dan 9,2 mili. Dengan mencari rata-rata volume NaOH, besar aspirin molar NaOH dan massa tablet, maka dapat dicari konsentrasi aspirin dalam tablet tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.